Napa kok Ansor? Mbah Wahab niku pengin nanti yang membela agama, yang nanti memperjuangkan bangsa, kemerdekaan, nanti yang ikut berkiprah di tengah masyarakat adalah pribadi-pribadi, adalah pemuda-pemuda yang mempunyai DNA Ansor sebagaimana Ansor pada zaman baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gak pati kerasan, ono wong ada pemuda yang masuk ke Ansor akhirnya pengen dadi iki, pengen dadi iki, pengen dadi iki, insya Allah mboten awet suwe. Krono di Ansor itu berangkatnya, semangatnya adalah kecintaan, adalah khidmah terhadap agama. Nah, ini tentang Ansor. Ansor niku sebelum-sebelumnya ada bibit-bibitnya, yaitu Subhanul Waton ingkang digagas kalian Kyai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Wahab asline tambak beras, mondok teng pundi-pundi teng Makkah wangsul saderenge kemerdekaan, lalu membuat Subhanul Waton, gerakan-gerakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lajeng berlanjut wonten muktamar NU ke-9 sepakat Mbah Wahab bersama teman-teman untuk mendirikan secara resmi di bawah Nahdlatul Ulama gerakan kepemudaan. Tapi wonten sirinipun niki. Napa kok gerakan pemudaan niku mboten sababul waton, pemuda bangsa. Napa kok mboten kesatria bangsa sak lintune. Malah diarani disuwun kalih Mbah Wahab, jenenge iku aja aneh-aneh, jenenge iku sing apik, inggih punika Ansor. Loh, napa kok Ansor? Niki ternyata hebat. Mbah Wahab niku pengin nanti yang membela agama, yang nanti memperjuangkan bangsa, kemerdekaan, nanti yang ikut berkiprah di tengah masyarakat adalah pribadi-pribadi, adalah pemuda-pemuda yang mempunyai DNA Ansor sebagaimana Ansor pada zaman baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku rekoso zaman waktu semonten. Dakwah ajak-ajak dia piantun percaya kalih Gusti Allah. Dakwah ajak-ajak piantun perilakune ya nakal, ngono tapi aja ngono. Tapi rekoso Kanjeng Nabi teng Mekah. Diintimidasi, diganggu, ekonomine diboikot dan yang lain sebagainya. Akhirnya mau tidak mau Nabi harus pindah saking Mekah. Pernah jajal pindah wonten Habasyah Ethiopia, ternyata mboten cocok. Bertahun-tahun nunggu saking wahyune saking Allah Subhanahu wa taala, dereng wonten tanda-tanda, dereng wonten perintah, sak seprono seprene susah teng Mekah, kira-kira niki pindah teng pundi. Nah, akhirnya pun kathah niki mulai wonten sik kenal Kanjeng Nabi saking berbagai daerah, termasuk yang dari daerah Yathrib, wonten suku namanipun Khazraj kalih Aus, niku sowan dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setunggal kali beberapa orang pulang. Nah, ternyata dalam situasi yang sangat mendesak, nanti yang menjadi penolong Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika orang-orang yang sudah berikrar Islam saking negeri Yathrib, saking kota Yathrib yang nanti akan disebut di kelak kemudian hari terkenal kanthi asma kota Madinah. Bukan Madiun. Oh, makin diplesetke Madinah, Madiun lak wetan Ngawi niku. Nah niku Ansor dalam perannya sangat penting itu tidak hanya menyediakan tempat saja. Ansor 2 tahun sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah wonten Madinah niku menyiapkan berbagai tempat, berbagai hal.
infrastruktur, perumahan dan yang lain sebagainya, mendapatkan tempat yang baik untuk melanjutkan perjuangan agama li'i'la'i kalimatillah. Kados dipun dawuhaken wonten Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah kaya selapanan Joan. Napa? Nah, coba kita baca ayat ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Madinah dan orang-orang Yatsrib kaum Ansor tabawwa'ud dara, menyiapkan negeri Madinah untuk menjadi tempat hijrahnya baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imana min qablihim, dan mereka sudah menata hati iman dumateng Allah Subhanahu wa taala sebelum Kanjeng Nabi dan Muhajirin wonten Madinah. Jadi serius niki gerakan Ansor yang akhirnya dipilih namanya untuk Ansor zaman sekarang ini serius dalam membela agama, dalam membela negeri Madinah. Wa yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, dasar gerakan Ansor diimpikan oleh Mbah Wahab, dasarnya adalah kecintaan terhadap Kanjeng Nabi, kecintaan terhadap Muhajirin yang memperjuangkan, yang menghidupkan agamanipun Gusti Allah. Mangka sama ing dalem zaman sakniki baik Ansor wonten Kalirejo, wonten Salaman, wonten Jakarta, wonten Surabaya atau di luar negeri, semuanya pasti Ansor itu berangkat dari kecintaan terhadap agama. Wonten toh Ansor sik kira-kira ngaji, salat sakwernane rada aras-arasen niku wonten napa mboten? Kata kok jujur banget ya. Niku asli-asline ngoten niku Ansor niku, kecintaan terhadap orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Selain itu, setelah berangkat dari kecintaan itu, maka apa selanjutnya? Ansor itu sama sekali tidak mempunyai iri dengki, sudah selesai dengan dirinya sendiri, apalagi ada orang, ada temannya yang kebetulan mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan kesuksesan baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun yang lainnya. Mugane gak pati kerasan, ana wong ada pemuda yang masuk ke Ansor akhirnya pengen dadi iki, insya Allah mboten awet suwe. Krono di Ansor itu berangkatnya, semangatnya adalah kecintaan, adalah khidmah terhadap agama. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Niki wonten critane niki. Critane napa? Kanjeng Nabi sak sampunipun saking Mekah menuju Madinah. Madinah niku macem-macem. Ya ana sik Islam, ana sik mboten, ana sik salat, ana sik mboten, tapi disatukan oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sik namane perjanjian Madinah atau Sahifah Madinah. Madinah Charter. Seisine apa? Kanjeng Nabi dawuh bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam min baini Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim innahum ummatun wahidah min dunin nas. Bahwa Madinah ini yang terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam suku, adalah negeri yang satu semuanya di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Mugakno wajar. Kadang Ansor niku nek teng mriki kirangan, tapi di daerah-daerah tertentu Ansor niku ya seserawungane ya karo piantun siapa saja. Sik Islam ya dikancani, sik mboten Islam ya dikancani. Wonten Kanjeng Nabi masalahe
Nggih ngoten niku. Nah, suatu ketika sak sampunipun wonten Madinah berjalan, kehidupan masyarakat berjalan, Nabi berdakwah, melakukan aktivitas sehari-hari, dinamika politik, akhirnya kan mendapatkan keuntungan. Oleh duit, oleh harta yang cukup banyak dari yang namanya Bani Nadir. Nabi ya perasaan niki, kan numpang niku nggih. Mudahnya kan Kanjeng Nabi niku numpang teng Mekah niku. Mudahnya pendatang, kalau bukan numpang nggih pendatang. Setelah mendapatkan untung besar, ternyata Nabi ya jaga perasaan sama teman-teman Ansor. Mas-mas Ansor, Pak-pak Ansor, niki sahabat-sahabat Ansor, kita ini sekarang punya uang banyak, mendapatkan pemasukan, ini bagaimana arto niki? Kula mempunyai dua pikiran, tapi terserah panjenengan rencang-rencang Ansor. Lho napa niku Kanjeng Nabi? Arto niki kula bagi jenengan separo, kaum Ansor separo, kaum Muhajirin separo. Tapi syaratnya adalah teman-teman Muhajirin selama niki numpang teng perumahan jenengan, numpang hidup jenengan, logistik bantuan kehidupan sehari-hari dicukupi oleh jenengan, tetap dipun bantu baik kebutuhan properti maupun kebutuhan logistik. Lah opsi kedua napa Kanjeng Nabi? Opsi yang kedua, uang yang ada sekarang ini saya berikan kepada sahabat Muhajirin sipun rekoso pindah saking Makkah dumugi Madinah, dengan konsekuensi mereka pun boten boleh ngerepotin jenengan, sik mau nedo urip nang omah-omah jenengan dikeluarkan nanti buat rumah sendiri, maem daharan kebutuhan sehari-hari mencari sendiri. Kira-kira jenengan ngeten niku pripun kayak pilihan ngeten niku. Dadi ini wonten pilkada ngoten lho. Utawa pildes utawa yang lain. Iki ana duit penake piye? Diparo, dibagi atau diberikan kepada siapa? Ansor Kalirejo kira-kira ngeten iki nek ana duit dikeke sinten Pak Ketua? Rebutan mangken. Tapi nek Ansor lah mboten. Lah, ternyata Ansor mboten. Ansor melalui salah satu juru bicaranya yaitu Sa'ad bin Ubadah tegas menyatakan kepada Kanjeng Nabi, bal taqsimuhu 'alal muhajirin wa yakununa fi durina kama kanu. Kanjeng Nabi, sudahlah, uang sekarang yang ada ini, harta sekarang yang jenengan punya itu silahkan diberikan seluruhnya kepada kaum muhajirin dan mereka tetap kami biarkan tinggal di rumah-rumah kami, kebutuhan mereka juga kami suplai, kami bantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ansor niku ngeten niku. Apian nek Ansor niku pokoknya. Selesai dengan dirinya sendiri. Salajengipun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Sahabat Ansor yang dalam pemikiran sinten Mbah Wahab hasbullah wa yu'thiruna ala anfusihim, memprioritaskan orang lain, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain walau kana bihim khososoh, meskipun jane awak dhewe niku ya butuh. Makane kata ting zaman wekdal punika kaum Ansor niku mbantu ekonomi dumateng Muhajirin, termasuk kebetulan tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri, belum mempunyai istri atau istrinya ditinggal wonten Mekah, ting Madinah jomblo, wonten sahabat Ansor yang mempunyai istri lebih dari satu, ya Kang Muhajirin, niki istri saya ini yang baru ini masih kinyis-kinyis untuk jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cocok nggak? Niku ngeten niku le nulung niku sampai seperti itu. Istri untuk berdua, rumah untuk berdua. Kan tidak hitung-hitung. Mulakna kula mboten gumun, mulakna saya tidak heran ketika ada teman-teman Ansor niku sudah totalitas di Ansor, mereka total wis urusan kegiatan Ansor bismillahirrahmanirrahim, mangken di rumah tetap bertanggung jawab sebagai suami. Yang penting sudah berusaha, insya Allah wonten dalani nipun. Sepakat?
sepakat. Kudune sepakat wong murid Mbah Wahab Hasbullah. Lajeng salajengipun Ansor niku sik dipun tegasaken wonten akhir ayat wa mayyuqa syuhhan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa saja yang sudah mampu mengelola kepelitan, pelit medit nggih, kemeditan yang terbenam di dalam hatinya, faulaika humul muflihun. Ansor itu senenganipun inggih punika berbagi kebahagiaan. Niki berlawanan dengan sifatnya menungso. Menungso niku sifatnya mesti duwe rasa medit yang ada di dalam hati. Gak percaya. Contoh nih pun, wonten ayat ingkang lintu. Wa ini mra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan fala junah alaihima ay yusliha bainahuma was-sulhu khair wa uhdhiratil anfusus syuh al-ayah. Menunjukkan apa? Wonten ayat niki. Ini ayat niki bercerita tentang suami istri, baik suami maupun istri niku sulit untuk berbagi kebahagiaan. Krana gak seneng, nek seneng kok diganggu wong niku mboten seneng. Jenengan kira-kira pas suasana seneng, suasana bahagia diganggu tiang lintu, seneng napa seneng? Mboten. Mboten seneng. Seorang perempuan ketika sampun mencintai laki-laki, pamane seneng niki wonten piantun estri seneng kalih Gus Jen. Seneng kalih Gus Jen, duadak seneng tenan akhirnya alhamdulillah sampai ke pelaminan qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Niki Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih lanjut. Dugi sahur. Dugi bocok kalih. Nggih, kula turuti. Nah, perempuan kalau sudah cinta teman akhirnya qabil tu nikahaha. Niki kok kalau sampai ada perempuan lain yang mencoba menggoda Gus Yen, maka pasti akan dilabrak oleh perempuan tersebut. Krono nopo krono gak pengen aku duwe bojo ya tidak mau berbagi suami. Niku maknanipun ayat wa uhdhiratil anfusus syuh. Menungso iku duwe sifat medit sik tersimpan di dalam hatinya. Begitu juga laki-laki. Ajeng nyontoke Gus Yen tak kualat kula. Si ek ini. Laki-laki, pun alhamdulillah setelah sukses dalam berbisnis, setelah sukses dalam berkarirnya, sukses garwa alhamdulillahirabbil alamin dapat istri satu, krono saking sukses bingung ngecake duit akhirnya golek garwa malih. Golek garwa malih. Niku gak peduli niku. Niku gak peduli wong ngerti agama, gak peduli ustad, gak peduli orang biasa. Nek kok turah duit, biasanya bingung ngecake duit. Nah, ini akhirnya banyak larinya, termasuk si halal mencari istri baru.
ketika suami itu sudah dapat istri yang baru yang tentu mbok enom, lebih muda dan yang lain sebagainya, niki mungkin juga tidak mau diganggu kebahagiaan dengan istri kedua itu diganggu oleh mbok istri yang pertama. Mbah piye carane bagaimana kebahagiaan dia itu akan dilanggengkan, jangan sampai ada yang mengganggu. Niku maknanipun wa uhdiratil anfusus suh. Menungso niku duwe sifat medit. Lah, berkaitan dengan sifat medit urusan bondo, urusan harta dunia niki, bagi kaum Ansor, bagi pemuda-pemuda Ansor yang didambakan Kiai Haji Wahab Hasbullah punika waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka sudah tidak terlalu memikirkan begitu eman terhadap dunia, tidak terlalu eman terhadap harta, pokoknya itu untuk kebaikan, pokoknya itu untuk perjuangan, sudah selesai mereka dalam urusan pribadi, yang penting urusan khidmah dapat berjalan lancar. Yang akhirnya mendapatkan predikat faulaika humul muflihun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki nggih Mbah Wahab ngeten niku bayangan-bayangan sifat Ansor yang seperti itu, yang pejuang, yang penolongnya Kanjeng Nabi, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang memprioritaskan orang lain, yang nantinya akan mendapatkan predikat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Inilah yang juga diharapkan Mbah Wahab Hasbullah untuk Ansor sampai generasi sekarang insya Allah. Nah, aktivis Nahdlatul Ulama yang tiada duanya. Jenengan kira-kira teng Ansor niku pun kelangan nopo? Coro duit pun kelangan pinten? Coro bensin pun kelangan berapa? Mbah Wahab Hasbullah niku dengan tenaganya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan uangnya sendiri berupaya membangun Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jawa Timur, sampai ke Bumen, sampai ke mana-mana, sampai ke luar Jawa untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Nggih muga-muga mawon monggo kita dongaaken yang aktif-aktif di Ansor niki garek milih bonuse saking Gusti Allah. Apakah itu kehidupan yang nyaman, apakah itu nambah garwa mboten pareng nggih. Nambah garwa atau yang lain, tapi insya Allah kalau motifnya itu kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negeri, kecintaan terhadap para ulama, insya Allah pinaringan berkah wonten donya dumugi akhirat. Amin Allahumma amin.